Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode yang ke-11. Selamat datang kembali di podcast lensa kita. Ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang. Nah, dalam episode ini kita sudah memasuki bulan April, bulan yang mempunyai makna tersendiri bagi kita orang percaya, di mana kita boleh menghayati masa raya Paskah di bulan ini. Ada 3 peristiwa penting yang kita peringati, ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Kebangkitan Tuhan. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan bintang tamu kita. Beliau adalah seorang majelis gereja, masih muda juga, dan semangatnya juga luar biasa tentunya di dalam melayani Tuhan. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Immanuel Budi Siswanto. Selamat datang Pak Budi. Terima kasih sudah mengundang saya untuk podcast. Iya. Pak Budi, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Wow, luar biasa. Sehat ya Pak Budi ya? Sehat. Ya, kita bersyukur di episode kali ini kita boleh kembali menyapa sahabat lensa kita di mana saja, karena minggu yang lalu kita sempat absen ya. Lensa kita tidak menyapa sahabat-sahabat lensa kita. Tapi pada episode kali ini kita boleh kembali hadir dan menyapa sahabat-sahabat lensa kita. Pak Budi, dalam perbincangan kita pada episode kali ini kita akan membahas tentang momen Paskah, ya, momen yang begitu penting dan luar biasa bagi kita orang-orang percaya untuk mensyukuri, menghayati pengorbanan dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, dasar firman Tuhan yang menjadi perbincangan kita pada episode kali ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang pada garis besarnya di situ dikatakan Yesus sudah bangkit dan Yesus berpesan, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Pak Budi, bagaimana setelah kita membaca atau melihat ayat ini, respon atau tanggapan Pak Budi secara pribadi? Yang saya lihat dari Matius 28 ayat 1 sampai 10, menurut saya ini menggambarkan kemenangan Tuhan Yesus dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Oh, luar biasa ya. Dan Tuhan Yesus menang atas maut. Hal ini juga saya rasakan sebagai kemenangan bagi orang percaya. Apa yang sudah kita imani di dalam Tuhan tidak sia-sia. Wow, ini yang menarik. Nah, itu. Jadi ada 2 tadi Pak Budi ya. Ya, jadi kemenangan Kristus sudah ya, mengalahkan maut tentunya ya. Dan yang kedua, bagi kita orang percaya itu iman kita nggak sia-sia itu ya. Nah, itu menarik sekali. Iya. Yang Pak sampaikan itu sangat menarik, bahkan memang ditulis juga di dalam Alkitab bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, ya kan? Tapi bukti nyata bahwa Yesus memang bangkit dan itu iman kita nggak sia-sia ya. Menarik sekali, menarik, luar biasa ini ayat ini. Lalu Pak Budi, kira-kira ini menurut Pak Budi, tindakan apa sih yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Karena di ayat yang 10 tadi Yesus berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, artinya ada pesan untuk memberitakan itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Budi? Ya, sebagai saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam ini, menurut saya mengabarkan berita kemenangan dan keselamatan tidak dapat dilakukan melalui kata-kata saja. Tetapi mengabarkan berita kemenangan harus dilakukan dengan tindakan nyata. Contohnya Nah, seperti mengasihi orang tanpa membedakan. Seperti Kristus mengasihi semua orang.
tanpa membedakan juga ya. Ya, supaya orang dapat melihat kasih Kristus yang terpanjang di dalam diri kita. Ya itu. Jadi dalam menjadi saksi Kristus itu bukan hanya sekedar ngomong doang ya. Ya, harus dilakukan dengan tindakan. Iya, betul, dengan tindakan, yaitu tadi kalau Pak sampaikan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Ini yang menarik gitu ya. Nah, tentunya itu juga yang dilakukan oleh Kristus di dalam mengasihi dunia itu. Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun juga. Mengasihi semua orang. Betul, mengasihi semua orang. Pak Budi, biasanya Paskah itu hanya dimaknai oleh orang-orang itu sebagai sebagai peringatan Yesus mati gitu ya, Yesus bangkit, bahkan di kalender-kalender pun ditulis demikian ya, itu hanya seperti peristiwa-peristiwa keagamaan begitu ya. Jadi mungkin maknanya juga akan sangat berbeda. Nah, tetapi bagi Pak Budi secara pribadi, Paskah itu bagaimana Pak Budi memaknainya? Paskah itu sebuah jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi semua umat yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus. Wow, jaminan ya. Jaminan itu menarik sekali. Jadi dan kehidupan yang kekal. Jaminan untuk hidup kekal. Gitu, yang kuncinya percaya kepada Tuhan Kristus. Nah, Pak Budi, kira-kira ini apa sih yang dipersiapkan Pak Budi, atau Pak Budi mempersiapkan diri di dalam menghadapi masa raya Paskah ini untuk memaknainya gimana Pak Budi? Persiapan apa yang dilakukan mungkin? Saya menjelang Paskah itu mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Saya mempersiapkan diri mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, dan setelah itu hari Minggu juga saya mempersiapkan diri untuk mengikuti Fajar Paskah. Sekalipun ya, ibadahnya pagi-pagi jam 5 ya. Oke, jadi dipersiapkan baik-baik gitu Pak Budi ya. Karena ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi memang ada makna yang sangat mendalam, karena Kristus sudah bangkit, dan karena iman kita memang gak sia-sia gitu ya Pak Budi ya. Nah, kira-kira Pak Budi, Pak Budi punya pengalaman menarik selama hidup ini tentang peristiwa Paskah, mungkin yang pernah dialami mungkin dulu atau beberapa waktu yang lalu, yang itu sangat berkesan dalam kehidupan Pak Budi? Yaitu masa lalu saya ketika kecil. Nah, saat setiap Paskah kan ada kegiatan cari telur, lomba. Lomba cari telur ya. Itu waktu usia berapa kira-kira Pak Budi? Sekitar 9-10 tahun. Sudah saya SD kan, ya berarti ya. Dan teman-teman itu kalau sudah bel berbunyi itu, kita saling berebut telur. Mencari telur yang disembunyikan tadi. Gitu ya. Itu saat saya masih anak-anak ya. Dengan kesenangan. Nah, setelah saya menginjak dewasa, enggak telur lagi bentuknya ya. Nah, sudah beda. Setelah saya menginjak dewasa ini, setiap gereja menayangkan film Paskah. Film tentang Paskah penyalipan Yesus. Iya. Nah, saya ini selalu terharu. Sekalipun film itu diputar-putar ulang. Kali-kali setiap tahun diputar gitu ya. Iya. Itu saya merasakan pengorbanan Yesus yang luar biasa buat saya. Sekalipun film itu diputar dan berkali-kali nontonnya, tapi nggak bosan ya, karena tadi memang ada makna secara spiritual Pak Budi ya. Itu melihat Yesus sampai ditangkap, disiksa, dicaci maki, diolok-olok, saya itu bisa terharu sekali. Ikut kayak merasakan itu, hanyut dalam perasaan. Kayak merasa betul-betul menyaksikan real gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi sangat berkesan gitu Pak Budi sampai hari ini. Nah, kira-kira Pak Budi, apa yang dilakukan Pak Budi secara pribadi ini secara pribadi untuk menghayati Paskah itu, apa Pak Budi yang dilakukan? Nah, karena Yesus sudah mati untuk saya akan belajar menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Komitmen ya.
Dalam keluarga saya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak. Dalam kehidupan sosial dengan orang lain pun saya suka berbagi. Satu contoh misalnya yang sepele ya, saya punya pohon pisang. Pisang apa Pak? Pisang cebol atau pisang Ambon namanya. Ambon cebol ya. Tanam sendiri? Ya. Nah, setiap panen itu saya selalu berbagi dengan teman, tetangga, saudara. Ya itu. Bahkan saya pun yang bukan tetangganya juga kebagian ya. Ya, menarik sekali, dan itu salah satu cara yang dilakukan Pak Budi untuk menghayati mengasihi orang-orang yang ada di sekitar tanpa harus membeda-bedakan gitu ya. Betul. Ya, menarik sekali, menarik. Kalau kita berbincang-bincang tentang pengalaman pribadi, memaknai tentang kasih Kristus, bahkan pengorbanan Kristus, itu sangat menarik Pak Budi ya. Tetapi sangat luar biasa. Tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan kita harus mengakhiri episode kali ini. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di podcast Lensa Kita. Sama-sama. Sahabat Lensa Kita sudah sampai pada akhir episode Lensa Kita kali ini. Kita sudah membahas tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Terima kasih kepada Pak Budi yang sudah hadir dalam episode kali ini. Banyak sekali tadi yang sudah kita bicarakan, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang boleh kita simpulkan, bahwa Paskah ini adalah merupakan kemenangan Kristus atas maut, kemudian juga iman kita itu tidak sia-sia. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Budi, di dalam memberitakan menjadi saksi Kristus itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, seperti mengasihi tanpa harus membeda-bedakan. Nah, sahabat Lensa Kita, jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Pakai masker dan jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan tentunya ini Pak Budi selalu berdoa berdoa dan supaya Tuhan melindungi. Iya, supaya Tuhan melindungi dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.